Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Yolanda dari Akuntansi Perpajakan semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi organisasi nirlaba. Sebelumnya, apa sih organisasi nirlaba itu? Organisasi nirlaba atau biasa disebut dengan perusahaan nirlaba adalah suatu organisasi yang dalam operasionalnya dan tujuannya bukan untuk mendapatkan imbal hasil, melainkan di mana tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah suatu negara atau untuk memecahkan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Lalu, ada entitas nirlaba. Apa sih entitas nirlaba itu? Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelola kepada penyandang dana. Salah satu media yang pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan. Di sini ada standar acuan entitas nirlaba yang terdapat dalam ISAK 35, di mana penyajian laporan keuangan entitas nirlaba terdapat dalam SAK umum atau SAK etap. Lalu ada standar akuntansi nirlaba. Di sini ada organisasi nirlaba yang sering diidentikan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contohnya yaitu rumah sakit dan universitas. Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK atau SAK etap dan memperhatikan ketentuan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Di sini ada IPSAS. Sebelumnya apa sih IPSAS itu? IPSAS itu adalah International Public Sector Accounting Standard, di mana digunakan untuk organisasi sektor publik termasuk pemerintah. Lalu IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan disesuaikan dengan sektor publik. Lalu pernyataannya, standar akuntansi pemerintah atau PSAP menjadikan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan standar. Lalu di sini ada nirlaba dalam PSAK 45. Ada perbedaan, yaitu cara organisasi memperoleh sumber daya. Lalu ada organisasi nirlaba, yaitu memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan. Lalu ada organisasi yang menandai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasi dari pendapatan jasa. Lalu ada laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan, menyajikan terpisah aktiva terkait dan tidak terkait. Lalu ada pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang yang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Lalu di sini ada tujuan PSAK 45, yaitu untuk pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Lingkup PSAK 45. Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik, yaitu yang pertama ada sumber daya entitas nirlaba yang berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pemanfaatan ekonomi yang sebanding dengan jumlah daya yang diberikan. Lalu ada yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Di sini dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pula poin lainnya, yaitu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Dalam artinya bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikannya tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Di sini dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada penerapan PSAK 45. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba.
Yang kedua, ada pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK atau SAK etap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Lalu di sini ada dana atau aset bersih entitas nirlaba. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu tidak terikat, di mana dana yang dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba dapat dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Entitas ini lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Lalu poin yang kedua yaitu terikat sementara. Kontribusi yang masuk dalam terikat sementara ini disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terkait. Lalu yang poin ketiga yaitu terikat permanen. Karakteristik ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya. Contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara. Lalu di sini ada definisi yang terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu pembatasan permanen. Di sini pembatasan permanen ini adalah pembatasan yang menggunakan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi, organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan dari pemanfaatan ekonomi lainnya yang berdasar dari sumber daya tersebut. Lalu, poin kedua di sini ada pembatasan temporer. Pembatasan temporer ini adalah pembatasan yang penggunaan sumber dayanya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat ini, lalu poin ketiga ada sumbangan terikat. Sumbangan terikat ini adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sedangkan poin keempat itu ada sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat ini adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Di sini terlihat perbedaan dari sumbangan terikat dan sumbangan tidak terikat ya. Lalu selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lainnya yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Di sini untuk menyajikan informasi mengenai laporan keuangan terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Lalu yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya. Lalu poin keempat yaitu cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Lalu yang kelima adalah usaha jasa atau suatu organisasi. Di sini ada laporan keuangan entitas nirlaba. Di dalam laporan keuangan entitas nirlaba ini terdapat 4 poin. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Yang kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga, ada laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Dan yang keempat, ada catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Di sini laporan dari posisi keuangan ini kan tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan ini digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya.
dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai yang pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan yang kedua, likuiditas, fleksibel keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Lalu, laporan posisi keuangan ini mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Lalu di sini ada informasi likuiditas, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama, menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu poin ketiga yaitu mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset dan catatan atas laporan keuangan. Lalu di sini ada klasifikasi aset neto yang terdapat 2 poin. Yang pertama, laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu secara permanen dan terikat secara temporer dan terikat dan tidak terikat. Jadi di sini laporan posisi keuangan itu menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen dan terikat secara temporer dan tidak terikat. Lalu poin kedua, yaitu informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan laporan atas keuangan. Maksud saya catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya tujuan laporan aktivitas. Tujuan utama dari laporan aktivitas ini adalah untuk menyediakan informasi yang mengenai yang pertama yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Lalu di sini ada informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk yang pertama mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, yang kedua menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, lalu yang ketiga menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Lalu di sini ada laporan aktivitas yang terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama 1 periode. Yang kedua, perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terkait permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Lalu poin yang keempat yaitu laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK etap. Di sini ada klasifikasi. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama laporan aktivitas. Laporan aktivitas itu menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat. Yang kedua, beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Lalu poin kedua yaitu sumbangan disajikan sebagai penambahan aset neto tidak terikat permanen atau terikat temporer bergantung pada ada tidak adanya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat, yaitu disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Lalu poin yang ketiga yaitu laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari
investasi dan aset lain atau biasa disebut dengan liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali penggunaannya dibatasi. Di sini ada informasi pemberian jasa yang terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama, laporan aktivitas atau laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional seperti menurut kelompok program, jasa utama, dan aktivitas pendukung. Dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program ini lalu poin ketiga yaitu program pemberian jasa yang merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima, manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Lalu poin yang keempat yaitu pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Lalu di sini ada laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Lalu laporan arus kas ini disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini. Yang pertama itu ada aktivitas pendanaan di mana terdapat 3 poin di dalamnya, yaitu yang pertama penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Yang kedua, penerimaan kas dari sumbangan dan menghasilkan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. Lalu poin ketiga yaitu bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Lalu di sini ada pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas, di mana terdapat poin yaitu sumbangan beberapa bangunan atau aktivitas investasi. Lalu ini ada contoh laporan posisi keuangan entitas nirlaba. Bisa dilihat Baik, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.